Baiklah, perkenalkan nama saya Leni Priska Tamba dengan NIM A1C1190035 dari kelas reguler B 2019. Adapun di sini saya membuat video yaitu untuk menjawab soal-soal ujian tengah semester Kimia Organik 3. Nah, di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Adapun soalnya yaitu jelaskan bagaimana caranya Anda dapat merancang reaksi perpanjangan rantai karbon suatu senyawa karboksilat sehingga sifatnya kepolarannya berkurang atau menurun. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari asam karboksilat. Nah, asam karboksilat yaitu senyawa karbon dengan rumus umumnya yaitu RCOOH atau gugus karboksil. Asam karboksilat adalah sebuah senyawa organik turunan dari alkana yang memiliki gugus fungsi COOH dan rumus umum CnH2nO2. Nah, gugus fungsi COOH ini memiliki nama lain, yaitu gugus karboksil, yang merupakan gabungan dari gugus karbonil CO dan gugus hidroksil OH. Gugus karboksil yang terdapat pada asam karboksilat merupakan gabungan dari gugus karbonil dan gugus karboksilat. Asam karboksilat dapat dibuat melalui oksidasi kuat alkohol primer. Asam karboksilat bersifat larut dalam air karena sifatnya yang polar. Asam karboksilat memiliki dua golongan, yaitu golongan senyawa alifatik dan golongan aromatik. Nah, untuk senyawa alifatik ini, apabila satu atom H dikeluarkan diperoleh gugus alkil yang disingkat R. Sedangkan itu, gugus fungsi yang berasal dari cincin senyawa aromatik dinamakan gugus aril yang disingkat AR. Akibatnya muncul dua macam rumus fungsi yaitu RCOOH untuk golongan alifatik dan ARCOOH untuk golongan aromatik. Berikutnya yaitu fungsi asam karboksilat. Asam karboksilat adalah asam organik yang memiliki banyak fungsi dan kegunaan. Beberapa di antaranya yaitu asam format. Nah, asam ini memiliki bentuk cairan yang tak berwarna, berbau tajam, dan mudah larut dalam air, alkohol, dan juga eter. Banyak digunakan untuk mengawetkan pakan ternak pada musim dingin di negeri subtropis. Asam ini juga ditambahkan ke dalam pekan untuk membunuh bakteri E. coli. Penggunaan sebagai pengawet untuk silase dan pakan ternak merupakan 30% dari konsumsi dunia. Dan yang kedua yaitu asam asetat atau asam cuka. Asam ini memiliki ciri-ciri berupa cairan bening yang tidak berwarna, mempunyai bau yang sangat tajam, membeku pada suhu 16,6 derajat Celcius, dan membentuk kristal yang menyerupai es atau gelas. Dan yang terakhir yaitu asam karboksilat suku tinggi. Asam yang dipergunakan dalam pembuatan sabun apabila direaksikan dengan basa. Misalnya pada asam asetat, pada asam stearat, palmitat, dan lainnya. Berikut sifat senyawa asam karboksilat. Nah, dua asam karboksilat paling sederhana adalah asam metanoat dan asam etanoat. Masing-masing memiliki titik didih 101 derajat Celcius dan 118 derajat Celcius. Tingginya titik didih ini disebabkan oleh adanya tarik-menarik antar molekul dan asam membentuk suatu dimer. Berikut adalah struktur dimer dari asam asetat. Nah, ditinjau dan gugus fungsionalnya, asam karboksilat umumnya bersifat polar, tetapi kepolaran berkurang dengan tambahnya rantai karbon. Makin panjang rantai karbon ini, maka makin berkurang kepolarannya. Akibatnya, kelarutan di dalam air juga berkurang, sebagaimana alkohol. 4 deret pertama asam karboksilat, yaitu format, etanoat, propanoat, dan butanoat dapat larut baik di dalam air. Asam pentanoat dan heksanoat sedikit larut, sedangkan asam karboksilat yang rantai karbonnya lebih panjang tidak larut.
Asam karboksila juga dapat larut di dalam pelarut yang kurang polar, seperti eter, alkohol, dan benzena. Kelarutan di dalam pelarut kurang polar ini makin tinggi dengan bertambahnya rantai karbon. Oleh karena itu, lemak dapat larut di dalam benzena dan eter. Lemak adalah ester dari asam karboksilat. Semua asam karboksilat adalah asam lemah. Harga tetapan kesetimbangan asam K atau Ka sekitar 1 kali 10 pangkat min 5. Asam alkanoat yang paling kuat adalah asam metanoat. Jika makin panjang rantai alkil, maka makin lemah asam alkanoat. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih.